Pemirsa, Bupati Pati Sudewo memohon permintaan maaf kepada warganya perihal perkataannya yang dinilai menentang massa untuk berdemo kenaikan pajak PBB dan perkotaan. Sudewo juga mengatakan tidak bermaksud untuk menantang warga. Bupati Pati Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami ya? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tertipkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang Lima Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Dari aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan? Ya yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati Sudewo segera mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak 250%. Ahmad Lutfi menilai lonjakan pajak membebani masyarakat, terutama petani dan warga pedesaan. Disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, nah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih tidak selaris manis biasanya. Warga justru lebih banyak yang membeli bendera One Piece sehingga omset penjualan bendera pun menurun drastis. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya pedagang musiman menikmati lonjakan penjualan bendera merah putih. Namun tahun ini cukup berbeda. Alih-alih bendera merah putih yang dicari, masyarakat justru membeli bendera One Piece. Seperti yang dialami para pedagang bendera di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya Jajang Nurjaman. Menurut Jajang, tahun-tahun sebelumnya ia bisa menjual hingga 20 bendera merah putih. Namun sejak marak pemasangan bendera One Piece, kini ia hanya bisa menjual 5 hingga 10 bendera saja. Selain itu, pedagang asal Garut ini juga mengaku selain dicari masyarakat setempat, bendera hitam bergambar tengkorak itu juga dicari para sopir truk. Akibatnya, omset penjualan bendera merah putih turun hingga 30%. Lumayan berdampak juga kalau untuk bendera One Piece itu yang beredar, terutama buat truk-truk itu banyak yang pakai bendera One Piece. Biasanya untuk tahun-tahun kemarin truk-truk itu pada mampir beli bendera yang buat truk. Sekarang karena bendera One Piece itu truk berkurang ya pembelinya. Berawal dari ramai diposting warganet di media sosial, kini semakin banyak masyarakat yang juga memasang bendera One Piece di sekitar rumah mereka. Selain dinilai sebagai bentuk ekspresi sosial, fenomena yang juga dianggap sebagai cara masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah hotel di Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah serta komunitas budaya menggelar acara budaya Nusantara. Ragam kebudayaan daerah dipertunjukkan dalam rangka menyambut HUT RI ke-80. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Hotel Borobudur Jakarta kembali menggelar program Discover sepanjang bulan Agustus 2025. Mengusung tema Discover Nusantara, program ini bukan hanya menampilkan keindahan seni dan budaya dari berbagai daerah, namun juga menjadi wadah untuk mendorong pariwisata berkelanjutan dan pertumbuhan UMKM. Kegiatan ini terselenggara kerjasama dengan Forkapsi, Forum Pembauran Kebangsaan Indonesia Gastronomi Community, serta pemerintah Provinsi Gorontalo, Papua, dan Sulawesi Barat. Pada acara pembukaan, beragam pertunjukan seni ditampilkan, tak ketinggalan talk show tentang diplomasi budaya juga digelar. Program Discover ini adalah salah satu inisiasi dari Hotel Borobudur Jakarta untuk mendukung pemerintah melalui pariwisata berkelanjutan dalam rangka mendukung kebudayaan, kesenian, kemudian ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Di mana pada bulan Agustus ini kami mengusung tema Discover Nusantara dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ini merajut keberagaman, tentunya dalam rangka memperingati, dalam waktu dekat kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan merajut keberagaman ini dalam sebuah Discover Nusantara. Kami sangat menyambut baik dan mendukung, terutama juga ini masuk juga di program Astacitanya dari Bapak Presiden Bapak Prabowo. Puncak perayaan akan berlangsung pada 17 Agustus melalui upacara kemerdekaan, pawai Nusantara, dan beragam perlombaan tradisional yang akan menghadirkan suasana kebangsaan yang meriah. Hotel Borobudur Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menyelami kekayaan budaya Nusantara yang merupakan warisan bangsa. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Aulia Syah, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pameran alat kesehatan bertaraf internasional digelar di Jakarta. Ya, acara ini diikuti 60 perusahaan dari 12 negara. Pameran berskala internasional Indo Healthcare Gakes Lab Expo 2025 resmi dibuka pada Rabu 6 Agustus 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran alat kesehatan ini menampilkan ragam inovasi teknologi kesehatan terkini dari dalam dan luar negeri, serta membuka ruang kolaborasi strategis antar pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat. Pameran yang diinisiasi Krista Exhibition dan Gakes Lab Indonesia diikuti 60 perusahaan dari 12 negara. Terima kasih dan kami bangga bahwa bisa kembali menghadirkan Indo Healthcare Gakes Lab Expo sebagai platform penting bagi pelaku industri kesehatan yang saling terhubung, bertukar pengetahuan, menampilkan teknologi alat kesehatan dari hulu sampai hilir, menunjukkan kemampuan industri kesehatan yang diwakili oleh para pelaku industri kesehatan anggota Gakes Lab Indonesia. Sebagai Ketua Umum Gakes Lab Indonesia, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik dari sektor pemerintah, swasta, industri alat kesehatan, hingga tenaga medis dan akademisi. Dalam kegiatan ini juga digelar Rakernas Gakes Lab Indonesia serta seminar nasional Work Edukatif dan Deks konsultasi membahas seputar isu-isu kesehatan krusial. Seorang pria warga negara asing asal Australia mengamuk dan membuang sejumlah barang hingga sepeda motor milik warga di Jalan Bisma, Ubud, Bali. WNA tersebut juga sempat melukai tangannya dengan pisau. Aksi seorang WNA mengamuk dan melempar barang milik warga di Jalan Bisma, Kelurahan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali terekam CCTV. Selain membuang barang milik warga, WNA pria ini juga membuang sepeda motor milik warga yang tengah terparkir. Berbekal hasil rekaman, warga pun melaporkan kejadian ke Polsek Ubud. Usai dilakukan pemeriksaan, WNA tersebut diketahui mengalami depresi. Bahkan WNA tersebut diketahui sempat melukai tangannya dengan pisau. WNA tersebut terduga depresi. Jadi bermalam estimasi akhir Agustus sampai
kurang lebih 15 hari di salah satu villa di Jalan Bisma, kemudian depresi, gangguan. Selanjutnya WNA yang terkait telah dijemput dan pindah bersama rekannya. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat iNews melaporkan. Pemirsa, lepas pengawasan orang tua saat bermain, jari telunjuk seorang bocah perempuan berusia 5 tahun di Goa, Sulawesi Selatan masuk dan juga terjepit di dalam mesin pompa air. Proses penyelamatan oleh petugas rescue damkar berlangsung dramatis. Ada kejepit pipinya Pak Salim. Tidak bisa keluar jari-jarinya di mesin pompa. Bocah 5 tahun ini menangis kesakitan saat tim rescue damkar berusaha melepaskan jari telunjuknya yang terjepit dalam mesin pompa air di Kelurahan Niranuang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Proses penyelamatan dimulai mengolesi jari korban dengan minyak goreng dan sabun cair agar lebih mudah ditarik dari lubang mesin. Selang 1 jam, jari bocah akhirnya bisa diselamatkan. Sebelumnya, ayah bocah sempat berusaha menyelamatkan jari tangan anaknya, namun hingga 2 jam tidak juga membuahkan hasil. Tangan anak tersebut tidak bisa terlepas dikarenakan terjepit di dalam mesin air. Jadi kami menggunakan satu cara dengan mengoleskan minyak. Petugas damkar mengimbau orang tua selalu mengawasi aktivitas buah hatinya saat bermain agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Seorang pemuda diduga gelandangan meronta hebat saat ditangkap anggota Satpol Pamong Praja di kawasan Menteng, Jakarta. Ia akhirnya digendong paksa dimasukkan ke mobil patroli. Bawa lari itu. Pelan-pelan. Ayo, didata, ayo. Pemuda diduga gelandangan ini mencoba kabur saat akan diamankan petugas Satpol Pamong Praja di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta. Janterin. Upaya petugas menenangkan pemuda tersebut justru direspon dengan perlawanan. Enggak. Balik, Pak. Petugas akhirnya menggendong paksa pemuda itu karena terus meronta. Sementara aksi langkah 1000 dilakukan gelandangan lainnya. Namun usaha mereka sia-sia karena tidak bisa lolos dari cengkraman petugas. Cuma didata. Pada razia kali ini, petugas mengamankan 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Usai didata, mereka selanjutnya dibawa ke panti sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dibina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan serta pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani berlangsung ricuh. Kericuhan tersebut terjadi lantaran pihak Nikita menganggap jaksa tidak netral selalu memotong keterangan saksi. Artis Nikita Mirzani terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Aksi Nikita mendapat reaksi dari para pendukungnya yang memenuhi ruang sidang. Para pendukung Nikita ikut memprotes sikap JPU dan terus menyoraki jaksa penuntut umum hingga situasi ruang sidang menjadi tidak terkendali. Bahkan sejumlah pendukung Nikita sampai terjatuh di ruang sidang. Polisi yang mengamankan jalannya sidang mengevakuasi pendukung Nikita yang terjatuh. Karena kericuhan tidak kunjung berakhir, sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akhirnya diskor sementara oleh majelis hakim. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tes DNA di Barreskrim Polri. Teka-teki ayah biologis anak Lisa Mariana segera terjawab. Tes DNA ini untuk menentukan status anak Lisa Mariana yang diduga juga anak RK. Tim Pusdokes Polri mengambil 2 sampel DNA dari Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan juga anak Lisa.
RK berharap tes DNA ini bisa menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. RK juga berharap kasus terkait status anak Lisa ini tidak berlarut-larut. Pihaknya juga sudah meminta tes DNA ini sejak jauh-jauh hari. Selain itu, pemirsa, selebgram Lisa Mariana juga menyelesaikan rangkaian tes DNA di Barreskrim Polri. Pemirsa, pemeriksaan tes DNA dilakukan untuk pembuktian anak biologis dari Lisa Mariana dan Ridwan Kamil dengan pengambilan sampel maksud kami terkait dengan darah serta air liur di Barreskrim Polri pada Kamis siang. Namun untuk hasil tes DNA masih menunggu dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri. Didampingi kuasa hukumnya, John Boy Nababan mengatakan akan menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan akan keluar dalam waktu 10 hari. Bupati Kabupaten Pati, Sudewo, memohon permintaan maaf kepada warganya perihal perkataannya yang dinilai menantang masa untuk berdemo kenaikan pajak PBB dan perkotaan. Sudewo juga mengatakan tidak bermaksud untuk menantang warga. Bupati Pati, Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang. Masa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tertipkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Terkait aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai event Bupati Cup yang dilaksanakan di lapangan pemuda Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Pemirsa, kericuhan terjadi 2 hari beruntun yang melibatkan pemain dan juga penonton yang merangsek masuk ke dalam lapangan. 2 kericuhan yang terjadi diawali oleh pelanggaran keras pemain di lapangan pada lawannya. Wasit yang memimpin seakan diabaikan pemain ketika mengambil keputusan yang mana juga memantik emosi penonton. Aparat dan panitia sempat kewalahan mengatasi situasi, dan panitia mengaku sejak kemarin tensi permainan turnamen antar kecamatan itu mulai meninggi.